Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya kembali menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam renungan gembala pada hari ini. Benar sekali bahwa Tuhan kita senantiasa baik dan selalu bersama dengan kita, menyertai kita. Amin saudara-saudaraku. Hari ini kita akan belajar lagi untuk melihat renungan gembala. Saya jemput kita untuk melihat dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Mari kita lihat Alkitab kita. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di dalam kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan menyerang aku. Dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Wow, luar biasa. Menarik sekali hari ini sebuah topik perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, saya ingin sekali kita melihat dengan teks ini pada konteksnya. Bagaimana Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Saudara-saudara, kalau kita membaca pada ayat-ayat sebelumnya bahwa perumpamaan ini diberitahukan kepada murid-muridnya pada waktu mereka dalam perjalanan ke Yerusalem. Nah, kalau kita membaca pasal 17, Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 dikatakan, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Jadi dalam perjalanannya ke Yerusalem, maka beberapa hal pembicaraan mereka itu ada di dalam ayat-ayat ini. Nah, kita melihat pada ayat 20 sampai yang ke-36, ya, ketika perjalanannya ada ke-10 orang kusta, ada sebuah kejadian, Tuhan menyembuhkan, kemudian kedatangan kerajaan Allah, ayat 20 sampai yang ke-37. Jadi dalam perjalanan itu, Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Ada ayat yang ke-20 dikatakan atas pertanyaan orang Farisi. Jadi ada sebuah penjelasan. Ya, ayat 22 bilang, ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya dan selanjutnya dan selanjutnya. Maka kalau kita membaca pasal 18 ini, kita tidak bisa lepas pada ayat-ayat sebelumnya secara konteksnya pada saat itu. Nah, saudara-saudaraku, rupa-rupanya pasal 18 pada ayat ini kita bisa melihat bahwa Yesus berbicara pada saat itu dalam konteks tentang kedatangan kerajaan Allah atau bagaimana tentang kedatangannya yang kedua kali. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat ini dikatakan bahwa ayat 20 kalau kita bahas sampai 36 bahwa akan ada kesusahan-kesusahan, akan ada kesulitan-kesulitan sebelum kedatangan daripada Kristus Tuhan kita. Nah, saudaraku, di dalam kesulitan-kesulitan yang akan dialami oleh semua orang percaya, murid-muridnya, maka saudara-saudaraku, Tuhan mengingatkan kepada satu perumpamaan, melalui suatu perumpamaan kepada murid-muridnya, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi ada sebuah penegasan di mana hari lepas hari hidup kita menjelang kedatangan Tuhan itu ada sebuah penegasan bahwa setiap kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu.
Jadi kalau kita membaca pasal 18 ini, maka kita harusnya melihat di dalam bingkai kedatangan Kristus yang kedua kali atau kedatangan Kristus kembali. Jadi penantian eskatologis, saya katakan demikian. Dalam penantian eskatologis itu bukan kapan Tuhan datang sebenarnya, atau cepat atau lambatnya kerajaan Allah itu datang atau Kristus datang, tapi lebih kepada bagaimana sikap kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang percaya dalam mengisi penantian itu. Jadi dalam mengisi penantian kedatangan Tuhan, apa yang dilakukan? Dan Yesus menegaskan bahwa satu hal yang terpenting adalah kita tetap berdoa. Dan selalu, kata harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas pasal 18 ayat yang pertama kita melihat. Nah, saudara-saudaraku, menarik sekali kalau kita melihat pada pasal 18 ini. Yang pertama, ayat yang pertama Tuhan memberikan sebuah penegasan. Tetapi pada ayat yang terakhir ada sebuah pertanyaan yang dikatakan, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi erat sekali hubungannya antara doa yang tidak jemu-jemu itu dengan iman. Nah, saudara-saudara, di dalam penjelasan perumpamaan tentang hakim yang tak benar ini, Tuhan ambil sebuah perumpamaan yang orang yang memiliki sifat atau tabiat ya antagonis lah, saya katakan demikian. Satu yang bernama hakim yang lalim, dan yang kedua janda. Di dalam budayanya orang Yahudi, kita perlu tahu bahwa hakim itu selalu diidentikan dengan orang yang berkuasa. Orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi, yang sepertinya tidak ada yang mampu mengalahkannya. Lalu dalam konteks budaya Yahudi, janda itu merupakan orang yang memiliki status sosial yang sangat rendah. Iya, mengenaskan sekali orang-orang yang dikatakan sebagai seorang janda. Karena tanpa sebuah pertahanan diri, sudah kehilangan suaminya. Jadi ada seorang hakim yang memiliki kuasa yang luar biasa, tetapi lalim juga, tidak takut akan Tuhan. Lalu kemudian ada janda yang sama sekali tidak punya kekuatan apa-apa, dipandang rendah, dan kalau dikatakan sebagai orang yang terpinggirkan sekali. Nah, hakim yang lalim ini didatangi oleh janda itu. Terus menerus kata ayat ini. Di dalam, kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi karena terus menerus janda ini terus menerus mengatakan bahwa belalah hakku katanya. Lalu karena demikian maka hakim yang lalim itu pun berkata, daripada aku nantinya disusahkan begitu ya, walaupun aku ini tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati seorang pun, alangkah baiknya dia membenarkan saja perkara daripada si janda itu. Karena dia berpikir nanti menyusahkan aku. Kata menyusahkan aku itu sebenarnya bukan berarti janda itu menyerang hakim itu. Bukan. Tapi memang hakim yang lalim ini, saya yakin dan percaya, berhadapan dengan janda yang sama sekali ya golongannya di bawah sekali gitu. Saya yakin janda ini karena terus menerus ya merasa hakim itu ya terhina juga. Hakim yang lalim ini merasa ya martabatnya juga ya akan semakin rendah gitu. Kalau berhadapan dengan janda yang terus menerus mengganggu dia, mengatakan belalah hakku. Nah, saudara-saudaraku, ayat yang ke-6 mengatakan, Tuhan katakan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya? Jadi Tuhan ingin kita melihat dari perumpamaan ini bahwa sekalipun kita adalah orang-orang yang terpinggirkan, sekalipun kita adalah orang-orang yang kelas bawah begitu,
yang mungkin saja tidak ada yang mempedulikan kita, Tuhan berkata, kalau hakim yang lalim saja didatangi terus-menerus oleh janda itu, maka hakim itu juga luluh hatinya. Bukankah Tuhan kita yang luar biasa, yang teramat baik pada kita? Bukankah Dia akan menolong kita pada waktunya? Dia tidak akan mengulur-ngulur waktu. Dia akan menolong kita, saudara-saudaraku. Jadi, pada hari-hari di mana hari ini kita memasuki masa-masa akhir sebelum kedatangan Kristus, akan banyak sekali persoalan kesukaran yang akan dihadapi. Tetapi Yesus menegaskan supaya kita tidak berdoa dengan jemu-jemu. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah kita berhenti untuk berdoa. Teruslah kita berdoa. Terus dan yakinlah bahwa Tuhan Allah kita akan menolong kita di dalam masa-masa sukar kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dengarkanlah apa kata janda ini. Dikatakanlah, belalah hakku, katanya. Kalau kita mengatakan di ayat ini belalah hakku, berarti memang janda itu dia bukan minta apapun, dia bukan minta yang aneh-aneh gitu. Dia cuma bagian dia memang supaya dia mendapatkan yang memang menjadi bagian dia, haknya dia, begitu. Nah, janda itu melakukan itu karena itu bagian dia. Bagaimana dengan saudara dan saya? Yakinlah saudara-saudaraku, hak Anda itu terjamin di dalam Tuhan. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan membantu saudara dalam masa-masa sukar saudara. Percayalah akan hal itu. Itu sebabnya pada ayat yang terakhir, ketika Tuhan datang, katanya, adakah yang mendapati iman di bumi? Jadi persoalannya adalah dalam doa-doa Anda hari ini, apakah Anda masih memiliki iman? Apakah Anda masih memiliki sebuah keyakinan? Apakah Anda masih memiliki sebuah kepercayaan bahwa Tuhan itu akan sanggup menolong saudara dan saya? Mari hari ini kita renungkan baik-baik. Mari kita hari ini merenung. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Kalau hari ini mungkin iman kita goyah, kuatkanlah. Datanglah kepada Tuhan selalu. Bacalah firman-Nya supaya itu menguatkan kita. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Majulah terus saudara-saudaraku. Jangan pernah berhenti. Doalah Anda terus dan jangan jemu-jemu berdoa. Menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan pernah kita berhenti untuk berharap. Jangan pernah kita berhenti untuk berdoa. Yakin dalam diri kita, yakinkan diri kita hari ini bahwa Tuhan pasti akan tolong saudara. Dia tidak akan mengulur waktu. Dia akan menolong saudara dan saya tepat pada waktunya. Akhirnya mari kita mulai dan terus berdoa dan berdoa sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.